Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita lanjutkan kembali. Barakallahu fikum. Pertemuan kita di dalam pembacaan kitab Al-Ikhlas wan Niyah Libni Abid Dunya rahimahullahu taala, dan ini sudah masuk ke dalam pertemuan yang ke-10 pada hari Kamis ya, di tanggal 19 Ramadan. Walhamdulillah ala man yassarahullah. Semoga Allah jadikan keberkahan di dalam dakwah sunnah ini, dan siapa saja yang ikut serta untuk menolong dakwah ini, Allah berikan ganjaran pahala yang terbaik di sisinya. Amin Allahumma amin. Taib, kita lanjutkan kembali, dan kita sudah masuk ke dalam asar yang ke-55 ya. Di dalam PDF itu kita masuk ke dalam halaman 71, asar yang ke-55. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Ishaq ibnu Ismail. Ya, telah menceritakan kepadaku Ishaq ibnu Ismail. Qala haddatsani Jarir an Laisin an Abil Aliyah. Qal ijtama'a ilayya ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Abal Aliyah la ta'mal amalan turidu bihi ghairallah fataj'alallahu sawabaka ala man aradta wa ya Abal Aliyah la tattakil ala ghairillah fayakiluka Allahu ila man tawakkalta alaih. Taib, daripada Abul Aliyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, Abul Aliyah yaitu Abul Aliyah Ar-Riyasi, Ar-Riyahi, afwan, Ar-Riyahi. Nama asli beliau adalah Rufi'ah bin Mihran, ya, salah seorang daripada tabi'in. Ya. Kemudian kata beliau barakallahu fikum, pada asar yang ke-55 ini, ijtama'a ilayya ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqalu, telah berkumpul para sahabat Nabi SAW kepadaku, kemudian mereka berkata, ya, jadi para sahabat Nabi SAW itu ya menghampiri daripada Abul Aliyah, ya, berkumpul di sekitaran beliau. Kemudian mereka mengatakan, ya Abul Aliyah, wahai Abul Aliyah, la ta'mal amalan turidu bihi ghairallah, janganlah engkau itu beramal dengan suatu amalan yang dengan hal tersebut engkau menginginkan ya ghairallah, dimaksudkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala di dalam amal tersebut. Ya. Jadi ini adalah wasiat dan juga nasihat dari para sahabat kepada Abul Aliyah. Ya. Dan ini adalah kebiasaannya orang-orang saleh. Ya, kebiasaan orang-orang saleh itu mereka apa?
saling memberikan nasihat. Sehingga mereka mengatakan kepada Abu Aliyah, janganlah engkau itu beramal dengan suatu amalan yang dari amalan tersebut engkau inginkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka fataja'alallahu sawabaka ala man aradta. Allah akan jadikan ya amalan tersebut sebagai ganjaran pahala untukmu terhadap orang yang engkau maksudkan, orang yang engkau inginkan, tujuan yang engkau tujukan. Ya. Kemudian waya Abul Aliyah, wahai Abul Aliyah, la tatakil ala ghairillah, janganlah engkau itu bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fayakilukallahu ila man tawakkalta alaih. Maka Allah akan ya menyandarkan atau menelantarkan, ya kalau dibahasakan seperti itu. Allah akan telantarkan engkau serta Allah akan berikan engkau kepada orang yang engkau bertawakal dengannya, kepadanya, ya. Bertawakal kepada mayit, ya. Bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala apa saja, ya. Dari para mayit, benda-benda mati. Ya. Maka ini adalah wasiat mereka, nasihat mereka dan juga wasiat mereka. Ya, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh peribadahan dan tawakal itu adalah bagian daripada ibadah. Ya. Sehingga ini ancaman kapan saja seseorang itu dia beramal dengan amalan-amalan saleh, dengan amalan-amalan penduduk surga, tapi ternyata dia maksudkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mendapatkan ya, seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia maksudkan. Demikian halnya ketika seseorang itu dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disandarkan dengan apa yang dia itu bertawakal kepadanya. Kalau dia bertawakal kepada batu, maka Allah sandarkan dia kepada batu tersebut. Ya, yang tidak akan mampu untuk berbuat apapun. Ya. Makanya kepada Allah lah ya kita bertawakal. Ya. Dan orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pelajaran yang luar biasa barakallahu fikum, agar hendaknya seseorang itu dia senantiasa mempertimbangkan ya bagaimana niatannya ya, dari setiap amalan yang akan dia kerjakan atau amalan yang sedang ia kerjakan atau bahkan amalan yang telah ia kerjakan ya, akan, sedang atau telah ya, itu senantiasa di manajemen ya, dikontrol. Boleh jadi seseorang itu dia beramal di awalnya atau dia akan melakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala ya, untuk Allah murni lillahi azza wajal wala li ghairih, dan bukan untuk selainnya. Tapi ternyata boleh jadi di tengah-tengah amal yang sedang dia kerjakan itu yang merupakan dari bagian ibadah ternyata terbesit ya, timbul di benaknya dia kerjakan itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak faktor, ya satu dan lain hal. Intinya adalah li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau bahkan ketika dia telah selesai dari amalan tersebut, ya. Dia telah selesai dari amalan soleh tersebut, ternyata amalan tersebut rusak karena apa? Niatannya sudah tidak lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata untuk apa? Selain Allah. Ya. Makanya kadar minimalnya adalah amalan tersebut kurang kadar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu sudah menjadikan kesedihan bagi setiap orang yang beriman. Maka bagaimana lagi apabila amalan tersebut sudah dikerjakan, ya, sudah ditunaikan, kemudian ternyata tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hapus amalan tersebut. Ya. Dan di antara faktor perusak amal itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekufuran, kesyirikan. Nasallahu alaihi. Taib.
Kemudian asar setelahnya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Asar yang ke-56, haddatsana Abdurrahman ibnu Waqidin. Qal, dia mengatakan haddatsana Damrah ibnu Rabi'ah al-Filistini, ya, asluhu Dimashqi, ya, beliau asalnya dari Damaskus, Suriah, seorang yang saduq, ya. Kemudian daripada Damrah, an Raja ibn Abi Salamah, an Abdullah ibn Abi Nuaim, an ibni Muhairizin, ya, Ibnu Muhairizin sudah disebutkan juga di dalam pertemuan kita sebelumnya, ya, Abdullah nama aslinya. Daripada Ibnu Muhairizin rahimahullahu taala, dia mengatakan anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu du'iya ila walimatin falamma akala wa kharaja qala wadidtu anni lam ahdur hadha at-ta'am qila lahu lima ya amiral mu'minin qala inni adunnu sahibakum lam ya'malhu illa riya'an. Subhanallah. Ya. Daripada Ibnu Muhairizin rahimallahu taala, beliau mengatakan, ya, bahwasanya anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Umar bin Khattab, ya, sahabat Nabi sallallahu al-jalil, yang mulia, ya, Amirul Mukminin, pemimpin kepala negaranya, orang-orang yang beriman, Umar bin Khattab. Kata beliau, du'iya ila walimah. Ya, bahwasanya Umar bin Khattab ini, barakallahu fikum, diajak kepada walimah, suatu acara, ya. Acara yang dimana di dalamnya itu apa? Di antaranya makan-makan, kumpul-kumpul, ya. Dan ini bukan bagian terpenting di dalam pernikahan. Yang wajibnya itu adalah akad. Walimah itu bukan, ya, acara resepsi pernikahan, ya, acara yang diadakan setelah ijab qabul, ya, setelah pernikahan, akad, ya, setelah acara wajib. Yang diwajib di dalam Islam itu adalah akad, ya. Adapun walimah itu hanya sunnah, ya. Sebagai Nabi SAW di riwayat, kalau tidak salah Bukhari, dari salah seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kalau tidak salah, ya, yang mana ketika itu ada seorang dari kalangan sahabat telah menikah. Nabi SAW beliau memerintahkan hendaknya apa? Ditanyakan terlebih dahulu, ya, mahar apa yang sudah diberikan. Kemudian dikatakan sebesar biji kurma, ya, apa itu kalau tidak salah. Ya, intinya kadarnya hanya sebesar biji kurma. Tidak bernilai, ya, tidak ada nilainya, sangat ringan sekali. Maka kemudian Nabi SAW menganjurkan untuk apa? Ya, hendaknya apa? Mengadakan walimah itu walaupun hanya sekedar satu ekor kambing disembelih. Ya. Kemudian makanlah seperti itu. Jadi Umar bin Khattab ini diajak kepada ya, seseorang kepada walimah, acara pernikahan. Maka falamma akala wa kharaja wa qala, ya, maka tatkala beliau telah makan, kemudian beliau keluar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu keluar dan mengatakan, ya, waditu anni lam ahdur hadha ta'am. Sekiranya aku ini enggak hadir, ya. Artinya beliau mengatakan apa? Kalau saja aku ini enggak hadir, enggak perlu hadir seharusnya bahkan, ya. Seharusnya beliau enggak perlu hadir, ya, hadza ta'am, di dalam jamuan makan ini, yaitu di dalam walimah, pesta pernikahan, walimatul ursh. Ya. Kenapa? Qila lahu, ini juga menjadi pertanyaan. Ya. Maka dikatakan kepada beliau radhiyallahu taala anhu, lima ya Amirul Mukminin, ya. Kenapa engkau berkata demikian wahai Amirul Mukminin? Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, inni adunnu, aku, ya, beranggapan, sahibakum, bahwasanya sahibul, ya, penyelenggara daripada acara tersebut, acara walimah tersebut,
lam ya'malhu illa riya'an. Tidaklah ya mereka itu mengerjakannya kecuali riya. Kecuali apa? Kecuali riya. Dan ini menimpa di masa kita sekarang, pelajaran penting, bukan berarti maksudnya kita suudzon kepada orang, ya. Bukan berarti apa? Suudzon kepada orang. Tapi memang demikian pandangan ahlul hikmah, orang yang berpandangan jauh, ya, yang mana beliau itu melihat di atas basirah, ya, bukan di atas praduga belaka, ya. Meskipun di dalam siyak di sini katanya dengan kata azunnu, ya, aku mengira seperti itu. Ya, jadi tidaklah penyelenggara acara tersebut, ya, orang yang menikah itu mengadakan walimah kecuali karena ria, ingin dilihat oleh orang lain, ya, ingin dinilai oleh orang lain sejauh mana pernikahannya seperti itu, ya. Apakah sudah mewah, ya, apakah sudah undang sana undang sini, ya, bagaimana apa namanya, barakallahu fikum jazakumullahu khaira, eh, resepsi pernikahannya seperti apa, ya, jamuan makannya seperti apa, kan seperti itu, ya, bagaimana peletakan daripada apa konsep pernikahan itu seperti apa, iya, subhanallah, zaman sekarang seperti itu, nggak bernilai lagi pernikahannya, sudah begitu musyrik dengan musyrik, ya, musyrik dengan musyrikah, kafir dengan kafirah, murtad dengan murtaddah menikah, iya, belum lagi apa, iya, ikhtilat, ya, ikhtilat, meskipun ada, ya, ada saternya, ada siternya, ada pembatasnya, ya, meskipun ada pembatasnya, kemudian ditampakkan, didudukkan berdua di hadapan umum, ya, jahil ini, ya, dilihat oleh banyak mata dengan pernak-pernik, dengan perhiasan, dengan dihias-hias istrinya, ya, seperti dagangan, gak ada harga dirinya, laki-laki jahil, ya, laki-laki jahil menikah dengan apa, wanita jahilah, ya. Ya, jadi seperti itu, ya. Nah, itu pendapat daripada Umar bin Khattab ketika beliau merasa bahwa, ya, acara walimah itu tidak lagi bermanfaat. Hanya di masanya beliau. Ya, apalagi masa sekarang tadi, ya. Laki-laki itu nggak punya lagi apa? Sifat cemburu kepada istrinya. Dayyuts. Ya, karena Nabi SAW laki-laki dayyuts. Ya, yang lemah syahwatnya kepada cemburu terhadap istrinya, kepada anak-anaknya yang wanita, ya, anak perempuannya dan semisal. Laki-laki hina, ya, miskin. Ya, istrinya dihias, dipamerkan, ya. Foto sana, foto sini, ya. Subhanallah. Hina, ya. Jadi kata beliau, tidaklah orang tersebut merayakan, ya, mengadakan jamuan makan di acara walimah tersebut kecuali karena, ya, illa riyaan, karena ria, ingin dilihat oleh orang lain. Ya, dan itu bukan tujuan daripada pernikahan. Tujuan daripada pernikahan adalah apa? Ya, liiqamatid din, ya, liiqamati dinillahi azza wa jalla fil ard. Menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, tauhid, ya, melahirkan generasi daripada anak-anak yang apa? Menolong tauhid nanti, menolong agama. Iya. Bukan lahir dari generasi apa? Orang-orang yang bermain-main dengan agama. Ya, lemah, ya. Ini pelajaran bagi kita, ya, terutama
dari ikhwah barangkali yang belum menikah kemudian akan melaksanakan pernikahan untuk dijaga pernikahannya. Ya, dipastikan tidak ya memilih pasangan musyrik musyrikah, ya, kafir kafirah, murtad murtaddah, harus muslim ahli tauhid. Dipastikan betul-betul. Ya. Kemudian kalaupun ingin mengadakan acara, adakan secara sederhana sudah selesai, nggak usah pakai banyak ya ini dan itu dan sebagainya. Ya. Iya. Makanya yang wajib itu adalah akadnya. Yang berkualitas itu adalah apa? Esensial dari pernikahannya, bukan acaranya, bukan. Iya. Acaranya megah, mewah, undang sana, undang sini, makan ini, makan itu, segala macam. Iya. Banyak kerusakan, banyak maksiat. Iya. Jadi perhatikan esensial daripada pernikahannya itu sendiri, apakah berkualitas atau tidak. Taib. Masya Allah. Ya. Walhamdulillah, kita telah selesai daripada membaca kitab Al-Ikhlas wan Niyah pada 10 pertemuan di dalam bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan berkah insyaallah taala, kita dapatkan manfaat dan juga ya keberkahan di dalamnya meskipun banyak kekurangan, ya menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Ya, 56 asar di dalam kitab Al-Ikhlas wan Niyah yang berkaitan dengan ya bagaimana seorang muslim itu menjaga hatinya dari niatnya, keikhlasannya dan semisalnya. Taib, ila huna wallahu musta'an wa hituklan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.